Fly Navy Weekly News. Halo sahabat pos penerbang, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda menyampaikan informasi seputar kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Dalam rangka mendukung program Astacita, pos penerbang siap mewujudkan reformasi birokrasi dan zona integritas. Bersama saya, Sarjana PDK Widya Endah Eka Saputra. Berikut informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Tetap optimis untuk lebih baik di tahun baru 2025 adalah hal yang harus didengungkan dan diyakini. Tetap menjaga kekompakan karena bekerja sebagai tim, bukan sebagai individu. Hal tersebut diungkapkan Komandan Pus Penerbal Laksda TNI Sisani Jafar di hadapan ribuan personilnya saat mengambil apel gabungan satuan jajaran penerbangan TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya di Apron Lanudal Juanda pada Senin 6 Januari lalu. Komandan Pus Penerbal menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit jajaran penerbangan TNI Angkatan Laut atas dedikasi dan loyalitas sehingga tahun 2024 dapat dijalani dengan selamat dan sukses. Kemampuan operasional TNI Angkatan Laut kembali meningkat. Wing Udara 1 Pus Penerbal berhasil mencetak satu kopilot helikopter AS565 MPE Panther. Prestasi ini diraih oleh Letda Laut Hasvito, perwira penerbang dari Skuadron Udara 400 Wing Udara 1 Pus Penerbal Tanjung Pinang. Hal tersebut disampaikan Komandan Wing Udara 1 Pus Penerbal Kolonel Laut Pelaut Gugus Wahyu di Mako Wing Udara 1 Pus Penerbal Kepulauan Riau pada Selasa 7 Januari lalu. Penambahan jumlah penerbang helikopter TNI Angkatan Laut khususnya jenis Panther sangat krusial mengingat semakin kompleksnya tugas-tugas yang diemban. Helikopter berperan penting dalam berbagai operasi maupun peperangan, mulai dari anti kapal selam dan evakuasi medis hingga dukungan operasi laut. Kemampuan operasional Wing Udara 2 Pus Penerbal Juanda semakin meningkat seiring dengan keberhasilan dalam mencetak kopilot baru untuk pesawat udara VIP King Air dari Skuadron Udara 600 Wing Udara 2 Pus Penerbal. Letda Laut MR Firdiansyah dari Skuadron Udara 600 Wing Udara 2 Pus Penerbal berhasil menyelesaikan program konversi pilot KA350I King Air di bimbingan instruktur pilot Mayor Laut Pelaut Widias pada Kamis 9 Januari lalu. Komandan Wing Udara 2 Pus Penerbal Kolonel Laut Pelaut Adam Firmansyah menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Letda Laut Pelaut Firdiansyah. Pesawat KA350I King Air memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai operasi TNI Angkatan Laut dan mampu menjalankan misi dukungan operasi laut hingga mendukung angkutan udara VIP. Lintas Lanudal. Lanudal Sabang Pus Penerbal menggelar acara tradisi penyambutan kepada 3 anggota baru terdiri dari 1 bintara remaja dan 2 tamtama remaja. Kegiatan dilaksanakan di Dermaga Pasarkan Sabang, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 4 Januari lalu. Komandan Lanudal Sabang Letkol Laut Ahmad Ervan memimpin langsung acara tradisi penyambutan serta menyampaikan melalui tradisi orientasi pengenalan pangkalan diharapkan dapat membentuk jati diri para prajurit muda serta mampu membentuk mental yang tangguh, berjiwa kesatria, disiplin, pemberani, tabah, terampil, ulet, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan tugas-tugas yang akan dihadapi ke depan. Berawal dari keingintahuan tentang keberadaan teknologi bertaraf internasional di Kota Biak, Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Anan Adi Purwonugroho didampingi perwira stafnya melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Senin 6 Januari lalu. Menurut Koordinator Kawasan Stasiun Lapangan Stasiun Bumi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Lukman Azari, saat Coffee Morning bersama Komandan Lanudal Biak menyampaikan, BRIN merupakan sebuah lembaga yang berfokus pada bidang riset dan inovasi, berfungsi membantu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang litbang, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Komandan Lanudal Manado Letkol Laut Chandra Putiharjo bersama prajurit, ketua dan pengurus cabang 7 Gabungan Jalasna Sri Pus Penerbal melaksanakan penanaman bibit sayuran di lahan ketahanan pangan dan tebar benih ikan di area kolam pancing Lanudal Manado pada Senin 6 Januari lalu. Dalam sambutannya, Komandan Lanudal Manado menyampaikan kegiatan penanaman bibit sayuran ini merupakan upaya dalam melaksanakan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah maupun pusat dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan yang produktif.
dan Satgas PAM TNI Angkatan Laut Bandara Internasional Juanda, Letkol Laut Laut Dani Wijanarka, mewakili Komandan Laut Juanda, Kolonel Laut Dani Agni Sundani, menghadiri apel penutupan posko terpadu libur Natal tahun 2024 dan pergantian tahun baru 2025 Bandara Internasional Juanda pada Senin 6 Januari lalu. Penutupan posko terpadu angkutan udara periode Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 ini dipimpin GM Angkasa Pura I Laksana TNI Muhammad Thohir di lantai 2 check-in T1 Bandara Internasional Juanda, dan Satgas PAM yang juga Pasop Langdal Juanda menegaskan Satgas PAM TNI Angkatan Laut Bandara Juanda pada libur Nataru 2024-2025 melaksanakan pengamanan maksimal dengan berkoordinasi secara intensif hingga melaksanakan langkah-langkah antisipasi serta upaya mitigasi potensi gangguan sehingga kondusivitas dan kelancaran penerbangan dapat terjaga. Komandan Laudal Kupang Puspanebal beserta staf, Ketua Cabang 9 Gabungan Jonas Nasri Puspanebal dan pengurus menjenguk dan memberikan motivasi kesembuhan bagi personilnya yang sedang dirawat di RSAL Samuel J. Moeda Kupang pada Selasa 7 Januari lalu. Kunjungan Komandan Laudal Kupang, Letkol Laut Arif Sumono Akbar dan Ketua Cabang 9 Gabungan Jonas Nasri Puspanebal, Nyonya Anggi Arif Sumono Akbar, yaitu untuk memberikan semangat moral, merupakan bentuk perhatian dan kepedulian satuan terhadap anggota yang sedang sakit, sekaligus memperkuat hubungan kebersamaan di Laudal Kupang. Menurut Komandan Laudal Kupang, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung kondisi perkembangan personilnya yang sedang sakit serta memberikan support semangat untuk kesembuhan sebagai bentuk kepedulian keluarga besar Laudal Kupang. Dan Satgas PAM Bandara Internasional Juanda, Letkol Laut Dani Wijanarka, mewakili Komandan Laudal Juanda, Kolonel Laut Dani Agni Sundani, menghadiri Airport Security Committee Meeting perdana tahun 2025 di Ruang Bromo, Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda, Surabaya pada Kamis 9 Januari lalu. Rapat dibuka langsung oleh GM Angkasa Pura I, Kepala Cabang Bandara Juanda, Laksana TNI Muhammad Thohir, serta menyampaikan kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar stakeholder agar dalam pelaksanaannya baik personil maupun fasilitas dapat berjalan efektif. Sementara Komandan Laudal Juanda dalam amanatnya yang dibacakan dan Satgas PAM Bandara Juanda menyampaikan, Bandara Internasional Juanda yang merupakan bagian strategis dari kawasan Laudal Juanda adalah bandara enklave sipil sebagai tempat objek vital nasional, beroperasinya alut TNI Angkatan Laut dan penerbangan sipil, sehingga memerlukan kesiapan pada seluruh unsur dan stakeholder terkait dalam keamanan dan kelancaran operasional penerbangan secara terpadu. Cegah bahaya penyakit demam berdarah, Balai Pengobatan Laudal Tanjung Pinang melaksanakan fogging rutin di kawasan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Laudal Tanjung Pinang pada Kamis 9 Januari lalu. DBD merupakan penyakit yang disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, pencegahan penyebaran nyamuk Aedes aegypti dengan cara melaksanakan fogging secara rutin di area perkantoran Laudal Tanjung Pinang serta kompleks rumah dinas personil Laudal Tanjung Pinang. Demikianlah Fly TV Weekly News. Saya, Sarda Pedika Widya Endah Eka Saputri, dan kru yang bertugas untuk Jaya Sipa Jaya Mahu. Puspanebal siap berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dharma Jalaka Saputra, Fly Navy.